di usia kita masing-masing ini kita pernah kentut, mohon maaf sekali lagi. Kita pernah kentut di satu tempat yang itu baunya nempel di situ. Berarti itu sangat kotor sekali pencernaan kita. Saran dari para ahli klasik dengan membersihkannya dengan dua cara. Yang pertama dengan makan pepaya, yang kedua dengan makan lidah buaya. Itu diambil dagingnya kemudian dikonsumsi 1 sendok dalam sehari cukup. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Ini air putih teman-teman sekalian. Izin saya minum dulu kalau gitu ya. Tadi tentang air kencing dan BAB. Kemudian berikutnya tentang ar-rih, kentut. Kentut juga nggak boleh ditahan ini teman-teman. Salah satu tanda seseorang di rumah sakit boleh dipindahkan dari ruang operasi ke ruang perawatan itu adalah kentut. Maka tidak jarang dokter mengatakan sudah kentut atau belum. Kalau belum kentut harus masih di ruang operasi. Kalau sudah kentut silakan boleh pindah ke ruang perawatan. Nah, kentut ini luar biasa sekali efek di dalam tubuh kita apabila ditahan. Kita coba lihat bagaimana penjelasan para ahli klasik tentang itu. Kentut ini terbentuk dari terbentuk dari hasil makanan yang kita makan, hasil metabolisme kita, dan juga dia terbentuk dari uap yang kita hirup ketika kita makan. Maka ada saran dalam syariat kita kalau minum nggak boleh sambil ngomong. Kalau makan oke, masih bisa kita sambil ngobrol-ngobrol. Tapi kalau minum disarankan tidak sambil ngomong. Karena akan banyak sekali uap yang masuk ke dalam perut kita dan itu akan menjadi gas kentut nantinya. Nah, kemudian kentut ini juga terbentuk dari hasil metabolisme makanan yang ringan maupun yang berat. Jadi semakin bergas makanan kita, maka gas di dalam perut itu akan semakin menumpuk. Gas ini kalau tidak dikeluarkan, dia akan berjalan kemana-mana. Kalau dia berjalan ke area paru-paru, akan menyebabkan penyakit yang namanya infeksi paru. Gas ya, gas dari makanan-makanan kita ini kalau terdorong ke area paru-paru akan menyebabkan penyakit paru-paru, pneumonia, infeksi paru-paru, dan iritasi dinding dada, menyebabkan sesak nafas biasanya atau sering ngorok ketika bernafas. Ini disebutkan oleh beliau Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau ini At-Tibbu An-Nabawi. Kemudian ketika uap tadi terdorong ke area hidung, maka akan menyebabkan penyakit polip. Pernah dengar nama penyakit polip? Iya. Atau nanti sering terjadi panas, bau ya. Bau di area hidung ini juga disebabkan karena gas yang tertumpuk di perut. Baik. Ketika dia terdorong dan masuk ke dalam jantung, maka akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah jantung karena gas tadi. Baik. Kemudian ketika gas tadi terdorong ke area telinga, maka akan menyebabkan infeksi telinga. Sumbernya dari gas dalam perut. Dan ketika gas itu terdorong ke area mata akan menyebabkan penyakit mata. Apa sekarang? Belekan mata ya. Nah, itu biasa pada anak-anak. Itu bisa jadi karena pencernaannya bergas. Jadi kalau tiang pribadi keluarga misalnya ada yang sakit mata, itu kita makan buah-buah saja. Tapi kalau tiba-tiba terutama warna merah di mata itu hadir ketika bangun tidur, ini biasanya dari darah yang kotor dan gas yang terbelenggu di dalam perut yang terdorong ke area mata. Kemudian apabila
apabila gas tadi masuk ke area kepala, maka akan menyebabkan beberapa penyakit kepala. Di antaranya adalah migrain, vertigo, dan stroke. Gara-gara gas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja makanan-makanan dan minuman-minuman kita yang bergas? Soda bergas tidak? Bergas. Makanan yang dipanaskan berulang bergas tidak? Bergas. Kemudian buah-buahan apa yang bergas kira-kira? Durian. Apalagi buah nangka, rambutan, betul. Apalagi kelengkeng itu juga bergas. Kol. Nah, soalnya coba makan kol kan? Kol juga bergas itu. Jadi orang gastritis di medis tuh nggak dikasih makan itu. Sekarang yang kita ambil sebagai sebuah nasihat teman-teman, untuk mengurangi resiko-resiko gangguan kepala, gangguan persyarafan, gangguan paru, jantung, kita minimalisir makanan-makanan dan minuman-minuman yang bergas. Terutama nih yang paling enak di dapur itu adalah yang dipanasin berulang. Apa kira-kira? Santan. Semakin dipanasin semakin enak, betul? Nah, tapi semakin bahaya bagi tubuh kita. Sebenarnya kalau diminum santan itu bagus. Ya, dia kolesterol yang baik buat membuang kolesterol jahat di dalam tubuh. Tapi kapan dia kena api, nah, dia jadi musuh sudah. Tapi enak ya? Oh, enak banget. Semakin enak, semakin kental, semakin enak. Dan ini yang dinasihatkan kita untuk dihindari dengan baik. Kemudian ada beberapa catatan yang unik juga dari para ulama klasik. Saya bacakan saja. Selain daripada terbentuknya gas kentut itu, ternyata kentut ini juga dibentuk dari bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita. Nama bakterinya itu Escherichia coli, E. coli. Semakin dia banyak jumlahnya, maka gas juga akan semakin banyak. Maka dari itu cuci tangan sebelum makan itu penting. Nah, terutama bagi anak-anaknya nih, pelungguh lagi main dikasih makan jajan, campur semua di situ ya. Ini harus diajarkan untuk cuci tangan. Baik. Kemudian gas ini, nih sekarang ada keunikan dalam penelitian. Ternyata di dalam kentut itu ada manfaat. Jadi kentut itu ada susunan kimiawinya, diantaranya adalah hidrogen sulfida. Ini memiliki beberapa manfaat teman-teman sekalian. Kalau dihirup, dia bisa memproteksi sel namanya mitokondria sel. Jadi kalau kita menghirup kentut itu dalam jumlah yang kecil, itu bisa membuat imun kita bertambah. Coba lihat, sesuatu yang dibuang tetapi Allah jadikan bermanfaat bagi tubuh. Tapi jangan sengaja dihirup ya. Ini bisa keracunan nanti. Iya. Nah, suara ini, masya Allah ya. Suara letupan kentut, suara letupan itu dari senyawa namanya metana. Itu kalau dikumpulkan oleh para ahli kimia bisa dibuat jadi bom. Jadi di dalam kentut kita itu ada senyawa yang bisa buat bom. Bayangkan teman-teman, kalau tidak dikeluarkan meledak di perut kita ini. Kata itu, bagaimana para ulama dulu nggak ada lab ya, tapi bisa ditulis seperti itu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Lebih dahulu lagi Muhammad Ar-Razi dalam Al-Habib Futub juga menyebutkan hal yang sama. Bagaimana mereka mempelajari detail tentang konsep firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan ahsanut taqwim. Kata para ulama tafsir, ahsanut taqwim itu artinya adalah ahsanu qamatin wa ahsanu surah. Sebaik-baik susunan, penciptaan, tata letak organ dengan sistem-sistemnya yang luar biasa, dan sebaik-baik bentuk. Kentut aja bisa jadi bom gitu teman-teman. Tapi di dalam kentut tadi bisa jadi antiseptik. Tetapi kalau dihirup terlalu lama nih bisa jadi masalah juga. Maka dari itu kalau ada orang kentut, kita ya bersyukur alhamdulillah, begitu ya.
Baik. Iya. Nah, kita coba lihat teman-teman sekalian, apa akibat ketika seseorang sering menahan kentut. Ingat tadi kentut itu ada unsur bomnya ya. Jadi kalau ditahan bisa jadi masalah. Nah, ada beberapa gangguan teman-teman, saya catat di sini ada 3 poin saja. Sering menahan kentut ini bisa menyebabkan distensi abdomen atau perut kembung, di mana tekanan gas yang lama ini akan menekan pencernaan, ini bisa kemana-mana. Nah, biasanya orang yang kalau nahan kentut kepalanya jadi pusing. Pernah nggak teman-teman merasakan hal itu? Nah, kepala jadi pusing itu karena udara naik ke atas. Jadi kepala kita jadi isinya kentut nanti. Ya, seperti itu ya. Nah, selain distensi abdomen, menahan kentut, perilaku menahan kentut ini juga menyebabkan spasme otot. Otot itu sering kaku, nanti berujung pada sering kram. Nah, bisa jadi orang yang sering kram itu karena kebiasaan menahan kentut. Coba lihat bagaimana, apa hubungannya ini menahan kentut sampai ke kaki. Ya, Masya Allah. Oleh sebab itu ini disarankan kita untuk tidak ditahan. Ya, tapi juga bukan berarti kita lepas sembarangan juga gitu ya. Harus ada etikanya gitu ya. Kemudian masalah yang lain juga yang muncul seperti gangguan motilitas usus. Nah, apa itu motilitas usus? Motilitas itu adalah proses di usus ketika mencerna makanan. Di peristaltik usus. Seperti ini dia peristaltik usus itu teman-teman. Nah, orang yang sering menahan kentut dia akan spasme, dia akan kaku dia, sehingga makanan juga tidak akan dicerna dengan baik. Banyak makanan yang akhirnya terbuang menjadi kotoran saja. Yang parahnya, apabila kebiasaan ini dilakukan secara sering-sering, akan menyebabkan yang disebut dengan refleksi relaksasi otot anus yang menurun. Apa itu?